Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Pindasari. I'm from 4B class. I want to tell you about approach, method, and technique. The first, I want to tell you about approach. Anthony 1963 berpendapat bahwa pendekatan sebagai seperangkat asumsi korelatif yang berhubungan dengan sifat bahasa dan sifat pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pendekatan adalah aksiomatik. Suatu pendekatan menggambarkan sifat materi pelajaran yang akan diajarkan. Menurut Anthony, pendekatan mencakup teori bahasa dan pembelajaran bahasa. Hampir semua metode pembelajaran bahasa beroperasi secara eksplisit dari teori bahasa dan teori tentang bagaimana bahasa dipelajari. Teori pada level pendekatan berhubungan dengan level desain. Yang kedua, Anthony 1963 mendefinisikan metode sebagai rencana keseluruhan untuk penyajian materi bahasa yang teratur. Tidak ada bagian yang bertentangan dan semuanya didasarkan pada pendekatan yang dipilih. Pendekatan adalah aksiomatik sedangkan metode prosedural. Metode diperlakukan pada tingkat desain di mana peran guru, peserta didik, dan bahan ajar ditentukan. Dengan demikian, metode secara teoritis terkait dengan suatu pendekatan dan secara organisasi ditentukan oleh suatu desain. Dengan demikian, dalam satu pendekatan terdapat beberapa metode. Yang ketiga, teknik. Anthony 1963 berpendapat teknik adalah praktek kelas yang dilakukan oleh guru saat mempresentasikan suatu program bahasa. Ini adalah cara kegiatan kelas diintegrasikan ke dalam pelajaran dan digunakan sebagai dasar untuk belajar mengajar. Menanggapi konseptualisasi Anthony, Richard and Roger 1987 telah mengusulkan modifikasi konseptualisasi dengan menggunakan metode sebagai istilah payung untuk spesifikasi sebagai keterkaitan teori dan praktek. Mereka memodifikasikan terminologi Anthony dan mengusulkan istilah pendekatan, desain, dan prosedur. Tiga istilah mereka digunakan untuk memberi label pada tiga elemen organisasi yang saling terkait di mana praktek pengajaran bahasa didirikan. Dalam pendekatan, Richard dan Roger sama dengan pendekatan Anthony. Mereka mendefinisikan pendekatan sebagai asumsi, keyakinan, dan teori tentang sifat bahasa dan sifat pembelajaran bahasa yang beroperasi sebagai kontras, aksiomatik, dan titik referensi dan memberikan landasan teoritis untuk guru yang melakukan pembelajaran di kelas. Richard dan Roger 1978 menentukan hubungan antara teori bahasa dan teori pembelajaran baik bentuk dan fungsi. Bahan ajar dan aktivitas dalam setting instruksional teknik. Richard dan Roger berpendapat bahwa teknik sistem adalah prosedur ini terdiri dari teknik dan praktik kelas yang merupakan konsekuensi dari pendekatan dan desain tertentu. Anthony 1987 berpendapat bahwa pendekatan desain dan prosedur ini membentuk sistem yang saling berhubungan. Perkembangan metodologi yang ideal dimulai dari pendekatan ke desain, kemudian ke prosedur. Kemudian Chelsea Murcia tahun 2004 berpendapat bahwa pendekatan adalah posisi, asumsi, pemikiran, gagasan, dan keyakinan yang terinformasi dengan baik mengenal sifat bahasa, sifat pembelajaran bahasa, dan penerapan keduanya dalam pengaturan pedagogis. Itu berarti dalam praktek di kelas. Kemudian ia juga berpendapat bahwa metode adalah
seperangkat spesifikasi di kelas untuk mencapai tujuan linguistik. Perhatian utama metode adalah peran dan perilaku guru dan peserta didik. Selain itu, perhatian metode adalah pada tujuan linguistik dan materi pelajaran, pengurutan dan materi. Kemudian Chelsea Murcia tahun 2004 berpendapat teknik adalah setiap latihan, aktivitas, dan tugas di kelas untuk memenuhi maksud atau tujuan pembelajaran. Kemudian saya akan menjelaskan genre-based instruction. Genre-based instruction di mana pengajaran dan pembelajaran didasarkan pada hasil analisis genre yang berfokus pada pemahaman dan produksi. Genre teks yang dipilih telah ada sejak tahun 1970-an dan pertama kali dipopulerkan sebagai teknik pengajaran untuk keterampilan menulis. Modifikasi pendekatan proses. Saat ini, model ini semakin berpengaruh dalam ELT, arus utama dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Model ini telah diadopsi sebagai metode pengajaran di pendidikan menengah. Implementasi GBA di kelas tampaknya mengadopsi dua arus utama, yaitu pendekatan produk dan proses model teks yang dianalisis. Berdasarkan fitur gramatikal dan teks kemudian dilanjutkan dengan penulisan terbimbing dalam tahap konstruksi terhadap bersama dan tahap menulis bebas. Untuk tujuan ini, model roda Hammond dari siklus belajar mengajar dengan 3 tahap digunakan. Genre-based instruction yang saat ini direkomendasikan untuk digunakan di sekolah-sekolah Indonesia terkait erat dengan learning cycle yang dirancang oleh Karpus pada tahun 1967. Standar proses dan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 41 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap guru harus membuat RPP untuk mendorong proses belajar mengajar menjadi interaktif, menginspirasi, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dan memberi cukup kesempatan bagi mereka untuk menjadi inovatif, kreatif, dan mandiri sesuai dengan bakat, motivasi, dan perkembangan fisik secara fisikis mereka. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. That's all. Thank you for your attention. I'm sorry for our mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.